Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Clarissa Zaraswari dengan NPM 2313024060, Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2023 kelas B. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai login WordPress dan juga cara menggunakannya. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka Chrome, kemudian kita ketik wordpress.com. Nah, maka akan langsung muncul seperti ini. Kemudian kita pilih get started, kemudian continue dengan Google. Kita pilih akun yang akan kita gunakan untuk login, itu yang akun yang ini. Kemudian pilih continue. Kemudian pada bagian ini akan muncul choose your domains atau pilih domain Anda. Clarissa saya akan memilih opsi yang clarissasa13.wordpress.com. Pastikan kita memilih opsi yang free ya teman-teman. Kalau ini kan dia berbayar, jadi kita harus memilih yang free. Kemudian saya akan pilih yang ini. Kemudian domainnya adalah clarissasa13.wordpress.com. Free, dia 0 rupiah. Kita klik continue. Kemudian pada bagian ini kita pilih start with free, mulai gratis. Jika sudah sampai pada bagian ini, bagian apa tujuan Anda, kita bisa lewati dan membuka langsung bagian dashboardnya. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan di bagian sini terdapat banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk memilih atau untuk mempublish website kita. Baik, di sini saya sudah login kepada akun WordPress yang sudah saya buat. Berikut tampilan WordPress saya. Jadi pada bagian home atau beranda itu ada bagian selamat datang dan juga sedikit rangkuman materi dari materi yang saya bawakan, yaitu mengenai bakteri dan archaea. Ini mengenai rangkuman postingan yang pertama, kemudian ada berikut di bawahnya ada link dari postingan tersebut, kemudian ada rangkuman postingan kedua dan di bawahnya juga ada linknya, dan sama pada ini juga rangkuman postingan ketiga dan di bawahnya juga ada linknya. Kemudian di bawah sini ada bagian footer, di mana pada footer ini terdapat 3 poin. Yang pertama, ini ada materi terkait, di mana ada 3 link mengenai maksud saya website mengenai materi bakteri dan archaea yang dapat diakses oleh teman-teman. Kemudian pada bagian yang kedua ada tautan cepat. Ini merupakan link-link WordPress ataupun materi-materi dari WordPress yang sudah dibuat oleh teman saya yang saya masukkan ke sini, di mana absen mereka itu berada di setelah dan sebelum saya. Ini untuk absen yang sebelum saya, dan yang setelah ini adalah orang yang absennya setelah saya. Kemudian pada bagian sini ada kontak saya, berisikan nama, kemudian prodi, universitas, dan juga alamat dari Unila itu sendiri, dan juga ada email saya. Kemudian di bagian sini juga ada umpan balik atau feedback. Dan pada bagian kanan di sini terdapat widget, yaitu ada kalender, ada prompt tulisan, kemudian ada quotes, ada lagu juga di sini. Saya memberikan lagu Riptide dari
fans joy, kemudian ada juga feedback. Nah, bagian widget ini dia akan selalu muncul pada setiap pada sisi atau pada bilah kanan dari tampilan WordPress kita. Jadi tidak hanya di bagian home saja, tapi terdapat di semua tampilan WordPress kita. Kemudian di bawahnya juga ada bagian bintang untuk memberikan rating gitu kan. Kemudian selanjutnya ada profile. Di profile ini ada ya foto saya dan juga sedikit deskripsi mengenai saya, dan di bawahnya ada 4 icon sosial, yaitu YouTube, Instagram, TikTok, dan juga WA saya yang dapat diklik dan langsung terhubung dengan 4 sosial media saya. Kemudian di bagian profil juga ada submenu, yaitu video perkenalan diri, dimana pada video perkenalan diri ini berisi mengenai video perkenalan diri yang sudah saya upload di YouTube. Kemudian linknya saya salin ke dalam bagian video perkenalan diri ini. Yang selanjutnya ada materi. Pada bagian materi, tentu saja isinya mengenai materi, yaitu bakteri dan arce. Ada 3 postingan, ini postingan yang pertama, kemudian ini postingan kedua, dan ini postingan yang ketiga. Kemudian pada fitur galeri, pada menu galeri maksud saya berisikan tentang gambar-gambar yang sudah saya gunakan pada postingan ini, baik yang saya upload di postingan yang sudah saya jelaskan tadi ataupun postingan-postingan tambahan. Di sini bisa langsung juga diklik di sini untuk setiap postingannya, atau bisa juga kita buka pada submenunya. Jadi di sini ada beberapa gambar yang saya masukkan pada postingannya dan juga sumbernya. Jadi teman-teman bisa mencari secara langsung atau bisa melihat sendiri berdasarkan sumber yang sudah saya berikan di sini. Untuk postingan kedua dan ketiga juga isinya sama. Kemudian ada juga gambar menu pada soal bank seperti ini. Kemudian ada bagian bank soal atau kuis. Jadi pada bank soal ini berisikan kuis yang sudah saya buat juga, dimana kuis itu bisa kita kerjakan jika kita membuka submenu ini. Ini sudah saya tutup karena pengaturan pada menu ini adalah dia digunakan saya tutup pada tanggal akhir 30 Mei atau 30 Mei sekian, saya lupa, tapi bisa saya edit kembali nanti dan bisa dibuka lagi untuk kuisnya, karena kuisnya itu sebenarnya bisa diatur teman-teman. Jadi kuisnya itu bisa disesuaikan kapan kita menutup atau kita buka, seperti itu. Kemudian untuk bagian download, ada download di sini berupa video-video penjelasan yang relevan dengan materi yang sudah saya posting mengenai bakteri dan arce. Ada beberapa materi. Ini untuk postingan yang pertama, materi terkaitnya ini ada 5 video maksud saya. Kemudian untuk postingan yang kedua juga ada 5, dan postingan ketiga juga sama. Kemudian untuk kita mengedit bagian tema itu ada di bagian appearance, kemudian themes. Di sini tema yang saya gunakan untuk WordPress saya adalah rolling yang seperti ini. Ini dia temanya, rolling. Tema ini digunakan karena yang pertama dia gratis atau free, dan juga sedang loading. Tema rolling ini tema yang sering digunakan dan juga memang dia gratis gitu dan bisa diakses. Kemudian pada bagian sini ada beberapa hal yang bisa kita edit. Yang pertama ada site identity. Kemudian untuk site title itu yang nantinya akan muncul pada bagian Clarissa ini sesuai dengan ini, dan kemudian pada tagline itu dia akan muncul
pendidikan biologi. Jadi pada bagian saya title saya pilih nama, kemudian pada tagline saya pilih prodi saya. Kemudian ada logo yang di sini adalah logo Universitas Lampung yang saya masukkan. Kemudian kita juga bisa memilih icon site atau situs icon. Jadi ketika kita share link, maka nanti ketika link itu dibuka, bagian site icon ini akan muncul di sini teman-teman. Jadi ada gambarnya, kita tambahkan pada bagian site icon. Kemudian yang selanjutnya ada colors and background. Tentu saja kalau ngomongin colors and background itu pasti membicarakan tentang warna dan juga latar belakang. Jadi warna yang saya pilih pada WordPress ini adalah warna yang ini, terdiri dari 3 warna, ada hijau, ada seperti merah marun, dan juga ada seperti warna Tosca. Kurang lebih perpaduan dari 3 warna ini seperti itu. Dan teman-teman jika ingin memilih lebih banyak, ini ada pilihannya. Kemudian masih ada beberapa pilihan warna lain atau gabungan beberapa warna yang lain yang bisa teman-teman pilih. Bebas, ini sesuai dengan keinginan dan juga kesukaan teman-teman. Dan selanjutnya ada fonts, yaitu huruf ya. Jadi saya di sini memilih huruf. Ya, untuk yang bagian headings atau ini saya memilih Kenzel. Dan untuk bagian dasar dari hurufnya saya memilih Anonymous Pro. Jadi untuk setiap bagian heading dia akan membentuk font yang ini. Kemudian untuk bagian dasarnya atau bagian postingan, isi dari postingannya dia akan berisi Anonymous Pro. Nah, bagian Anonymous Pro itu yang ini teman-teman. Headingnya dia sama seperti ini. Kemudian untuk dasarnya dia seperti ini. Kemudian selain itu juga ada namanya menus. Nah, menu ini adalah pada bagian atas ini teman-teman. Jadi ini memudahkan teman-teman untuk menavigasi apa yang mau teman-teman lihat. Untuk mempersingkat waktu juga tentunya. Kita bisa lihat di sini ada 6 menu. Yang pertama ada home, kemudian ada profile dengan submenu video perkenalan diri, ada materi, ada 3 submenu, posting yang pertama sampai ketiga, kemudian ada galeri, ada 4 submenu, gambar posting yang pertama dan juga gambar menu. Ini sepertinya ada kesalahan teman-teman. Seharusnya ini masuk ke bagian bank soal, tapi dia tapi tidak akan saya rubah karena ini sudah dikumpul. Oke, intinya ini seharusnya ada di sini gitu, tapi kita kembalikan saja. Oke, sudah. Kemudian ada download file, dimana ada 1 submenu seperti itu. Kemudian menu ada content option. Sini bisa memilih. Ini opsional ya teman-teman, karena pada bagian ini saya tidak melakukan perubahan apapun, jadi saya sesuaikan dengan yang sudah diatur di sini. Kemudian ada widget, ini bagian penting. Sidebar ya, bilah sisi. Nah ini teman-teman, bagian yang di sebelah kanan ini namanya widget. Dan widget ini bisa diatur. Sebenarnya tidak hanya ada menu kalender ataupun prompt, quotes, lagu ataupun feedback saja, ataupun rating bintang, tapi ada banyak pilihan dari widgets. Ada paragraf dan sebagainya. Banyak sekali pilihannya di sini yang bisa teman-teman masukkan ke dalam widgets. Namun untuk WordPress yang saya gunakan, saya hanya memakai beberapa saja, yaitu yang ini. Kemudian ada homepage settings. You can choose what's displayed on the homepage of your site. Jadi kita bisa memilih apa yang ditampilkan pada halaman depan dari situs kita. Saya memilih postingan terakhir saya seperti itu.
Untuk additional CSS ini saya sepertinya ini hanya bisa dilakukan jika kita purchase atau membeli gitu ya. Jadi pada bagian itu saya tidak melakukan perubahan apapun. Nah, di sini teman-teman juga bisa membuat seperti apa ya? Kayak daftar isi. Nah, pada daftar isi ini bisa kita edit. Sebelumnya saya kembali dulu. Oke, kita beralih dari bagian tampilan tadi yang berisi widget, menu dan sebagainya, kita masuk ke bagian postingan. Sini ada 3 postingan. Baik, saya akan buka postingan yang paling atas ya. Baik, nah pada bagian ini teman-teman bisa lihat ada seperti daftar isi poin 1, kemudian di bawahnya ada subpoin lagi. Nah, bagian ini tuh bisa diedit dengan caranya klik tambah, kemudian klik table of contents, sama seperti kita membuat daftar isi di Word. Keywordnya adalah table of contents, seperti itu. Kemudian kan teman-teman bisa lihat nih di bagian sini teksnya itu ada dua ya, jadi bisa ada di sisi kanan dan ada di sisi kiri. Untuk bagian yang ini saya juga bisa diedit teman-teman, jadi pilih ke bagian patterns, kemudian pilih yang bagian page di sini. Di sini akan ada banyak pilihan-pilihan page yang bisa teman-teman pilih untuk gimana sih tampilan dari WordPress yang teman-teman mau. Untuk postingan yang saya buat, saya menggunakan page yang ini. Jadi di atas itu ada gambar, kemudian ada header, dan di bawahnya itu ada berupa paragraf-paragraf seperti itu. Ini berisi. Kemudian berikut merupakan referensi lain dari materi bakteri patogenik. Nah, untuk membuat ini berisi mengenai website yang berhubungan dengan bakteri patogenik. Jadi hal yang harus dilakukan, yang pertama kita cari dulu websitenya, kemudian kita salin linknya. Nah, setelah kita salin linknya, kita bisa tambahkan klik bagian paragraf, kemudian setelah klik bagian paragraf, bagian katanya ini kita bold seperti ini. Misal contoh ya, kita bold, kemudian kita pilih link seperti ini, dan kita tinggal masukkan saja link apa yang mau kita masukkan, seperti itu. Di sini juga ada link YouTube-nya. Oke. Untuk yang selanjutnya yaitu bagian bagian profile. Di sini ada icon sosial media. Terus bagaimana sih cara menambahkan icon sosial media ini? Nah, kita bisa klik edit. Kita tunggu karena sepertinya koneksinya kurang baik. Nah, baik, di sini saya akan memberitahu bagaimana cara menambahkan icon sosial. Jadi pastikan bahwa kita sudah menambahkan foto dan deskripsi singkat mengenai diri kita dan juga mengenai blog yang akan kita buat. Kemudian untuk menambahkan icon sosial, caranya cari icon,
social icons maksudnya. Kemudian pada bagian ini kita pilih nih teman-teman, icon sosial apa yang mau kita tambahkan, misalnya Instagram, maka dia akan muncul logonya. Kemudian kita bisa tambah lagi, contohnya YouTube, dia akan muncul. Kemudian kita bisa tambah lagi misal. Nah, setelah muncul, kita klik bagian ini, kemudian kita pastikan bahwa kita sudah mengcopy semua link dari sosial media kita, Instagram, YouTube maupun WA. Kemudian setelah kita copy linknya, kita paste ke sini seperti itu. Setelah kita paste, contoh ya teman-teman, misal ini di TikTok, kita coba dengan TikTok. Ada TikTok, kemudian kita pilih link yang mau kita masukkan. Ini ada ya, misalkan contoh nih gini lah, sudah. Nah, maka bagian ini langsung, jika kita klik, dia akan langsung terhubung dengan TikTok kita seperti itu. Tadi itu hanya sebagai contoh saja teman-teman. Tapi jika mau memasukkan icon sosialnya, pastikan bahwa link yang kita paste adalah link dari akun sosial media kita. Jadi ketika diklik oleh pembaca akan langsung tersambung dan terhubung kepada sosial media kita. Kemudian pada bagian materi, isinya ya bagian depannya tampilannya seperti ini. Jadi pada bagian materi ini, bagian depannya ada postingan ada 3 postingan dari materi yang sudah saya posting, yaitu materi 1, materi 2, dan materi 3. Bisa langsung diklik dari sini ataupun bisa kita klik pada submenunya. Kemudian untuk yang galeri sama, sini ada sedikit penjelasan, bisa langsung kita klik dari sini ataupun kita tambahkan atau kita buka submenunya, contoh seperti ini. Nah teman-teman, untuk membuat tampilannya jadi seperti ini, kecil-kecil dan bisa rapi, bisa kita edit. Caranya seperti ini ya teman-teman. Kita cari galeri, kita pilih galeri, kemudian kita pilih gambar apa aja nih yang mau kita masukin ke dalam galeri kita. Contoh 1, 2, 3, 4, 5 bisa insert, kita masukkan gambarnya, maka dia otomatis akan langsung terbentuk seperti itu. Begitu teman-teman. Ya, seperti itu. Kemudian ada bagian bank soal. Bisa kita edit. Nah, saat kita memilih bagian bank soal seperti ini, kita bisa klik saja ininya, linknya, maka kita akan diarahkan kepada website yaitu Crowd Signal. Nah,
Ini bagian kuis 1 bisa kita edit teman-teman. Cara mengeditnya tinggal pilih edit, dan pada question dia hanya ada satu opsi soal, yaitu multiple choice. Di sini untuk, dan pada bagian ini multiple atau single bisa teman-teman pilih. Jadi kalau misalkan multiple tuh dia satu urutan ke bawah gitu, tipe soalnya ke bawah, langsung ke bawah. Tapi kalau yang single question per page itu dia kayak modelnya itu seperti kita harus slide seperti itu. Dan saya memilih yang bagian single, jadi slide. Kemudian untuk bagian form fields, ini bagian yang bisa teman-teman tambahkan. Misal nama, maka akan muncul bagian nama. Untuk bagian ini ya bisa teman-teman sesuaikan sendiri, bisa edit sendiri. Bisa juga menambahkan phone number ataupun alamat, tanggal dan waktu, kemudian juga bisa URL seperti itu. Bisa juga menambahkan email. Kemudian untuk page element tuh bisa ditambahkan ada headline-nya, ya seperti itu. Kemudian di bagian question, teman-teman bisa pilih, kita klik maka dia akan langsung muncul opsi untuk membuat soal seperti ini. Dan untuk opsinya bisa ditambahkan sampai beberapa, tinggal teman-teman masukkan saja soalnya dan pilih jawabannya, maksudnya masukkan jawabannya, dan pastikan misal jawaban yang benar itu opsi yang pertama, maka pilih correct answer itu di bagian yang opsi yang pertama, itu sebagai penanda bahwa opsi yang pertama adalah jawaban yang benar. Kemudian di sini bisa ditambahkan seperti ini, ada question is a mandatory, maksudnya itu adalah pertanyaan ini tuh wajib dijawab. Jadi kita tidak bisa melanjutkan mengerjakan soal selanjutnya jika pertanyaan yang ini tuh belum dijawab. Question is mandatory itu artinya kurang lebih sama seperti pertanyaan itu wajib dijawab gitu. Kemudian kita bisa memilih stylenya. Di sini ya muncul. Jadi kalau misalkan style ini tuh sama seperti tampilan dari kuis kita yang akan dilihat oleh teman-teman jika kita memilihnya. Misal tampilan yang saya pakai tampilan yang ini. Atau juga teman-teman kalau pilih yang lain mungkin saya yang ini, maka tampilan di WordPress-nya akan menjadi seperti ini. Atau begini, ada beberapa opsi dan saya memilih bagian yang atas, yaitu yang ini, seperti itu. Kemudian ya seperti itu. Dan di sini juga bisa disesuaikan teman-teman, jika pada laptop ataupun PC mungkin tampilannya akan seperti ini, kemudian di perangkat yang lain seperti ini, dan jika di HP maka tampilannya akan seperti ini. Jadi kita juga bisa mengira-ngira gimana sih tampilannya gitu kalau misalkan pada beberapa perangkat. Kemudian untuk settings, nah pada bagian settings ini kita bisa pilih gitu kan, misalkan here you can set a pass score for your quiz. Jadi kalau misalkan kita kayak bisa ngasih skor memenuhi gitu, misalkan 100 poin. Jadi kalau misalkan orang yang nggak dapat 100 poin itu artinya dia gagal gitu kan. Terus pada bagian ini show full results to the participant once they finish the quiz, show only a final score to the participant once they finish the quiz, atau do not show any result to the participants. Saya memilih tidak. Jadi si pembaca yang mengerjakan kuisnya tidak akan tahu hasilnya gitu kan. Jadi hanya saya saja sebagai editor yang bisa melihat dan juga mengetahui hasilnya. Kemudian ada bagian quiz option. Di sini ada kuis navigasi, ada show question number, jadi angka dari soalnya, kemudian indikator progressnya, kemudian show back button, atau kayak ada next gitu kan. Kalau misalkan saya kan milihnya bagian yang dia itu
dislike gitu kan. Dan jika kita klik ini maka kita bisa kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian untuk start dan finish, nah jadi saya memilih use a custom start message. Jadi pada bagian ini saya memilih untuk pada bagian awal tuh dia muncul tulisan seperti ini, bacalah setiap soal dengan teliti dan kerjakan dengan jujur, selamat mengerjakan. Seperti itu, dia akan muncul di bagian awal sebelum kita mengerjakan soalnya. Untuk yang finish message, dia bersifat premium, jadi kita harus purchase atau kita harus membayar. Untuk language ya sama kurang lebih isinya mengenai bahasa. Kemudian show custom header seperti ini. Headernya ada header ini yang tentunya berhubungan dengan galeri seperti itu. Kemudian bagian result, no data for this period, have no response, ya karena memang belum ada yang mengisi gitu. Participant, analisis, nah kemudian bagian ini quiz closing tuh seperti kayak kalau kita bisa menutup quiz ini tuh kapan gitu, misalkan close after a certain date, tutup setelah beberapa waktu gitu kan. Jadi ada pilihan tanggalnya kapan kita mau nutup. Misalnya kita mau nutup quiz ini pada tanggal 26 gitu bulan November 2024, maka quiz ini ya sudah tidak bisa diakses lagi pada tanggal tersebut. Atau close after a quote reach gitu kan. Quiz ini tertutup setelah misalkan kuotanya sudah terpenuhi. Misalkan ketika sudah 10 orang yang mengisi, maka ya udah bagian quiz ini sudah tidak bisa diakses lagi gitu. Seperti itu. Kemudian kita bisa save. Kemudian untuk share-nya kita bisa share. Kemudian kita copy bagian ini. Setelah di copy, sudah, kita kembali lagi ke menu yang tadi, kita klik link yang tadi bagian ini, kemudian kita tambahkan yang tadi. Sebentar, ya bisa kita tambahkan lagi ke sini, kemudian sudah. Satu, jika kita buka dia akan ya seperti ini, bisa dikerjakan. Kemudian bagian download, sini ada bagian unik ya, dia ada highlightnya seperti itu. Untuk pada bagian ini kita bisa edit dengan klik tanda tambah dan cari button atau tombol ya. Kemudian nah dia akan muncul seperti ini, misal ya share gitu.
setelah itu kita bisa menambahkan link. Misalkan jika dia berupa video YouTube, kita bisa cantumkan link YouTube-nya. Jika website, kita bisa masukkan websitenya. Cuman pada bagian download ini berisi mengenai link YouTube seperti itu. Kita masukkan saja YouTube-nya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk bagian buttons atau tombol. Kemudian untuk download file, sini berisikan file Campbell jilid 1 sampai 3 yang bisa di-download juga. Caranya juga sama seperti yang tadi, kita cari bagian buttons atau tombol, kemudian kita masukkan, kita ubah judulnya gitu, kita masukkan Campbell jilid 1, kemudian kita tambahkan linknya seperti itu. Nah, untuk bagian yang ini, karena agar dia bisa menjadi dua, jadi di dalam satu paragraf tuh ada gambar dan juga ada teks gitu. Kita bisa saya beri contoh, cari media and text. Nah, di sini kita bisa pilih gambarnya. Misal kita memasukkan contoh gitu. Nah, pada bagian ini kita bisa masukin kontennya, isi atau teksnya. Maka dia akan jadi seperti ini. Jadi ada dua gitu kan, ada dua side, ada dua bilah gitu. Yang sebelah kiri gambar, yang sebelah kanan itu adalah teks. Kemudian kita juga bisa menambahkan media, lebarnya media itu semana, mau kecil ataupun mau besar, bisa kita atur. Ini kita buat sama 50 gitu kan. Kemudian ada bagian teks, warna teksnya mau apa, bisa warna biru. Kemudian warna backgroundnya mau apa, bisa warna abu-abu. Maka dia akan seperti ini. Pastikan untuk pemilihan teks dan juga warnanya itu dia kontras ya teman-teman, jadi terlihat gitu, terlihat jelas, tidak tumpang tindih warnanya, agar bisa dibaca dengan baik oleh pembaca. Kemudian ada bagian nah ini untuk menambahkan tampilan YouTube yang seperti ini atau tampilan link YouTube yang ada gambarnya, yang ada tampilan begitu, kita bisa pilih cari yang mudah saja. Kita bisa pilih embed ya. Maaf kalau saya salah membacanya ya. Pada bagian kita bisa masukkan saja link dari video YouTube yang mau kita masukkan, maka otomatis dari tampilannya akan langsung seperti yang tadi. Kalau kita ingin tampilannya langsung muncul kotak video seperti ini, maka kita langsung salin saja linknya. Namun jika tampilannya ingin seperti ini, kita bisa pilih opsi tombol atau buttons, atau juga kita bisa memilih opsi yang lain.
dari tulisannya itu sendiri tapi tidak menggunakan tombol pun bisa. Kita bisa pilih di YouTube-nya, kemudian kita cantumkan, maka tulisan tersebut bisa langsung mengarah pada link yang akan kita akses. Kemudian nanti jika akun kita itu masih ada tulisan segera hadir atau coming soon, itu bisa kita pilih. Nanti pada bagian sini, pada bagian atas ini akan ada muncul tulisan luncurkan situs, gitu kan. Nah, pada bagian itu bisa kita klik luncurkan situs, kemudian kita juga akan disuruh untuk memilih domain lagi, tapi kita bisa scroll sampai ke bawah, maka kita bisa memilih untuk lewati bagian pembelian, karena untuk luncurkan tuh yang bagian atas itu kita harus memilih domain, di mana domain-domain tersebut itu berbayar. Namun itu bisa kita skip, kita scroll ke bawah, maka dia akan muncul lewati bagian pembelian. Nah, setelah itu maka website kita sudah bisa diakses untuk semua orang dan linknya tidak muncul tulisan coming soon lagi, dan semua orang yang memencet link tersebut bisa langsung masuk kepada WordPress kita. Nah, jika ini WordPress yang ini kita salin kemudian kita berikan ke orang, maka ketika mereka buka tampilannya akan seperti ini. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai login dan juga cara menggunakan dan juga cara mengaplikasikan membuat WordPress. Maksud saya membuat postingan di WordPress. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.